Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sekitar tahun 1998, saya kebetulan diajak oleh rombongan pramuka dari Provinsi Jawa Barat. Saya waktu itu memang masih menjadi wartawan untuk sebuah majalah pendidikan pemuda. Diajak mengunjungi Candi Borobudur. Saat itu kami rombongan ketika sampai di Borobudur itu diberikan penerangan oleh juru penerang di sana tentang relief-relief yang ada di Borobudur. Mereka menceritakan tahap demi tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir, sampai tingkatan-tingkatan di Borobudur itu sampai ke yang stupa paling besar. Mereka mengisahkan tentang kehidupan Sang Buddha, Buddha Siddhartha Gautama. Ketika saya memperhatikan kisah yang disampaikan oleh juru penerang, sungguh saya merasa takjub. Itu adalah kisah seseorang yang memberikan pelajaran kepada kita semua, orang Islam, bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Tentunya bukan tata cara sholat, tetapi kondisi jiwa spiritual kita agar mencapai tingkat kehusuan yang maksimal. Saya waktu itu tidak berani berbicara kepada siapapun, karena saya takut kalau saya mengatakan bahwa apa yang saya dengar dari juru penerang itu adalah pelajaran bagaimana supaya seseorang bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, saya khawatir ada fitnah. Tapi pelajaran itu pelajaran yang saya ambil dari kisah itu saya praktekkan, dan meskipun sulit setahap demi setahap, tetapi itu benar. Itu pelajaran itu mengandung tingkat kebenaran yang tinggi dan memang perlu. Saya dulu tidak berani berbicara seperti ini. Saya khawatir terjadi fitnah. Masa orang Islam belajar kepada ajaran Buddha? Tapi bagi saya, kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengar apa kata-katanya. Jadi saat itu saya secara sendirian melaksanakan praktek-praktek spiritual dalam keadaan sholat, mengikuti apa yang dikisahkan dalam Candi Borobudur itu. Dan di kisah itu bukan cuma bagaimana kondisi seseorang supaya khusyuk maksimal, tapi juga tingkat kekhusyuan seseorang dalam sholat itu berpengaruh kepada kehidupan pribadinya. Itu yang saya kagumi dari Candi Borobudur.
Saya bertahun-tahun tidak berbicara kepada orang lain. Bagaimana saya mempelajari tingkat kekhusyuan agar saya supaya bisa sholat khusyuk dari kisah berwudu. Saya mulai terbuka kepada lingkungan terdekat, terutama kepada adik saya, keluarga saya, itu ketika setelah menonton tayangan televisi di Metro TV. Saat itu Quraisy Shihab, Quraisy Shihab yang menyusun tafsir Al-Misbah itu menjelaskan bahwa Buddha itu adalah nabi. Buddha Siddhartha Gautama itu termasuk salah satu nabi. Quraisy Shihab pun menyandarkan pendapatnya itu kepada ahli tafsir lain. Saya lupa namanya. Kata ahli tafsir itu yang dikutip oleh Quraisy Shihab, dalil bahwa Buddha Siddhartha Gautama itu adalah nabi adalah surat Atin. Di sana Allah bersumpah dengan menggunakan pohon tin, watini, wazaitun. Menurut ahli tafsir itu sampai hari ini, sampai hari dia hidup maksudnya, saat dia hidup, pohon tin itu tidak ada secara nyata. Fisiknya pohon tin itu tidak ada. Dia menafsirkan bahwa pohon tin itu adalah pohon Bodhi, tempat Siddhartha Gautama melakukan meditasi. Nah itu. Jadi menurut Quraisy Shihab, siapapun yang percaya bahwa Buddha itu adalah nabi, dia punya dalil. Mereka punya dalil. Akan tetapi, jika tidak mempercayai Buddha itu adalah nabi, tidak berdosa, karena Buddha tidak disebutkan dalam Al-Quran secara khusus seperti ke-25 nabi yang kita kenal. Penjelasan Quraisy Shihab itu membuat saya lebih tenang. Oh, berarti Buddha nabi. Saya tidak salah kalau belajar kepada kisah hidup dia untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Saya tenang gitu. Nah, saya agak berani itu setelah berani memberitakan itu kepada orang-orang terdekat itu setelah saya mendapatkan kisah itu dari Quraisy Shihab. Dalilnya itu pohon tin itu yang ditafsirkan sebagai pohon Bodhi. Saya mulai berani karena ada dalil, ada alasan. Akan tetapi sekitar tahun 2011 kalau tidak salah, saya kebetulan menemani anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan kunjungan ke sebuah sekolah, dan di sekolah itu saya melihat ada sebuah pohon yang saya baru lihat tuh. Kemudian saya lihat pohon apa itu. Saya tanya kepada salah seorang guru yang ada di sana, ini pohon apa Pak? Dia jawab, itu pohon tin. Saya kaget. Setahu saya ada ahli tafsir mengatakan pohon tin itu tidak ada. Tapi guru yang juga penduduk di sana mengatakan bahwa itu pohon tin. Malah ketika melihat saya seperti ragu,
terhadap pohon itu, dia seolah-olah mengatakan dengan jelas, itu loh, itu pohon tin yang dijadikan sumpah di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya itu di Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cari saja di sana. Mereka tahu. Saya juga lihat itu pohon tin, apa sih istimewanya? Berbeda dengan pohon zaitun yang mungkin kita sering mendengar ada minyak zaitun, ada buah zaitun. Tapi kalau tin tidak sepopuler zaitun. Memang buahnya agak aneh dan itu bisa dimakan menurut mereka. Saya tidak bertanya lebih jauh karena saat itu saya juga karena sedang menemani anggota dewan yang terhormat, jadi saya keburu ada urusan dengan mereka. Saya tidak lihat lebih jauh. Tapi dari peristiwa itu saya mulai berpikir, saya menjadi tidak tenang. Berarti pendapat ahli tafsir yang dikutip oleh Bapak Quraisy Shihab itu salah, karena pohon tin itu ada. Hanya tinggal kita manfaat dari pohon tin itu apa, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Itu yang perlu para ahli mungkin ya, itu yang harus digali lebih jauh. Nah, saya tidak tenang lagi. Berarti Buddha itu juga mungkin saja memang bukan nabi, karena pohon tinnya ada. Dalilnya jadi gugur kalau seperti itu. Nah kemudian, tapi saya juga tetap kisah yang ada di Borobudur itu memberikan manfaat yang sangat besar. Bagaimana supaya kita, kondisi spiritual kita berada dalam keadaan khusyuk. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu ini saya malah jadi tenang, karena ternyata ada penelitian bahwa Borobudur itu merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Sungguh hal itu menenangkan saya. Dan saya perhatikan bagaimana penelitian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dan saya sangat memahami hasil penelitian itu. Dan malah saya sangat menghormati, mengagumi orang yang berupaya memberikan pengetahuan melalui penelitian yang demikian rumit. Bukan asal berbicara, tapi dia menggunakan data-data dan observasi-observasi yang tidak sebentar, tidak sedikit, dan juga memerlukan biaya yang besar. Saya sangat menghormatinya, dan itu membuat saya tenang. Ternyata saya tidak salah kalau saya belajar sholat khusyuk dari peninggalan Nabi Sulaiman. Saya sangat tenang. Nah, apa sebetulnya yang pelajaran apa yang diambil oleh saya untuk melaksanakan sholat lebih khusyuk daripada sebelum-sebelumnya? Memang saya sendiri belajar juga, lebih banyak baca buku, mendengarkan orang ceramah, bagaimana sholat supaya khusyuk. Saya juga di luar, bukan berarti di Borobudur itu satu-satunya. Malah sebelum Borobudur itu saya membeli banyak buku dan mendengarkan ceramah-ceramah dari ulama-ulama, melalui pengajian-pengajian, bagaimana cara melaksanakan sholat khusyuk. Tapi Borobudur
itu berpengaruh luar biasa. Borobudur itu memiliki 10 tingkat. Tingkat yang terakhir itu tingkat yang ke-10. 10 itu terdiri dari angka 1 dan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1, itu artinya Allah itu esa. Nah, saya tidak akan menerangkan ke-10 tingkatan itu karena akan terlalu lama. Tapi saya bisa merangkumnya, saya mencoba merangkumnya agar lebih bisa dipahami dan lebih cepat lebih cepat dimengerti. Karena kalau 1 sampai 10 itu juga ada yang sama dari setiap tingkatan. Jadi tingkatan di dalam Borobudur itu sendiri menunjukkan tingkatan bagaimana kondisi spiritual seseorang bisa mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga sholatnya itu khusyuk. Coba kita lihat di kaki Borobudur itu, di dalam reliefnya digambarkan bagaimana hiruk pikuknya kehidupan dunia. Itu bagaimana gambaran manusia-manusia, laki-laki dan perempuan yang sangat terikat dunia. Di situ ada pertengkaran, ada perebutan harta, tahta, ada konflik, ada seksual, ada kalau gambar-gambar relief yang menggambarkan seksual itu sepertinya ditutupi, maksudnya supaya, karena kan dilihat oleh orang banyak dan anak-anak sekolah juga ke sana, dan itu agak cabul sehingga agak ditutupi. Tapi di sana tergambar hal-hal seperti itu. Kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, semuanya meliputi kepusingan manusia, kesibukan manusia sehari-hari. Persaingan mendapatkan kekuasaan, yang akhirnya mereka sendiri dikisahkan di dalam relief itu, orang-orang yang melakukan banyak kepusingan, kebingungan, pertengkaran, keburukan dalam dunia itu akan mendapatkan hal-hal yang buruk juga. Dan di sana juga digambarkan bagaimana ada kesenangan-kesenangan yang didapatkan manusia, yang didapatkan dalam kehidupan ini, itu tidak bisa dihindari, karena memang seseorang yang bersaing misalkan kemudian mendapatkan keuntungan, pasti akan mendapatkan kenikmatan. Tapi itu sifatnya semu, sementara. Itu berada di kaki relief itu, cerita itu ada di kaki Candi Borobudur. Artinya di sana kondisi spiritual manusia itu sangat terikat oleh dunia, materialistis, dan hidupnya penuh kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebencian. Itu ada di sana. Nah, jika kita mau melepaskan diri dari sana, dari kehidupan yang penuh kecemasan, kegalauan, dan pertentangan karena akibat duniawi itu, maka kita harus melangkah ke tingkat yang berikutnya. Tingkat berikutnya itu sudah mulai memasuki dunia spiritual. Dia sudah mulai dirinya berusaha meninggalkan kesibukan duniawi. Dan untuk sholat pun supaya khusyuk, jelas kita harus membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh pikiran-pikiran dan kekhawatiran yang sifatnya materialistis. Itu harus dilepaskan selepas-lepasnya. Itu ada di tingkat pertama. Sehingga
orang seperti ini mulai terlepas, tetapi di tingkat pertama itu masih terikat juga. Dia meskipun dia sudah mulai melepaskan diri, tetapi pikirannya, konsentrasinya masih sangat lemah untuk khusyuk. Dia masih sangat terikat pada pekerjaannya, terhadap perempuan, laki-laki, pasangannya, terhadap keluarganya, terhadap perdagangannya, bisnisnya, hartanya, tahtanya. Tetapi dia sudah mulai melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada tingkat pertama. Dan tingkat berikutnya, orang yang berupaya untuk mencapai Tuhannya, untuk melaksanakan sholat dan khusyuk, itu harus berusaha keras mencapai tingkat berikutnya. Di dalam relief Borobudur itu, pada tingkat berikutnya setelah melepaskan diri yang tadi itu, orang yang sudah naik lagi tingkat kehusuannya itu, tumbuh di dalam dirinya itu perilaku baik. Dia sudah mulai melepaskan rasa benci, melepaskan rasa marah, melepaskan rasa takut, melepaskan rasa cemas terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia mulai perasaannya, dirinya itu mulai tumbuh rasa cinta yang lebih luas, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga terhadap tumbuhan, terhadap binatang. Maka di sana digambarkan banyak, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia, orang-orang tua. Nah itu di sana sudah mulai lebih jauh lagi tingkatan kehusuannya. Kemudian dia melangkah lagi ke tingkat yang lebih atas di Borobudur itu. Itu seseorang yang khusyuk itu dan ingin khusyuk itu, yang berupaya sholatnya khusyuk, dia sadar bahwa dirinya itu masih sangat bodoh, sehingga memerlukan pengetahuan tambahan. Dia thalabul ilmi dengan berusaha keras, dengan melakukan banyak hal. Dia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih luas agar sholatnya menjadi lebih khusyuk. Dia mencari ilmu ke berbagai daerah, mendapatkan guru-guru dan juga media-media lain agar dirinya bertambah pengetahuan, sehingga bertambah imannya, bertambah kehusyuannya. Nah, itu dia sudah dengan berusaha itu, pengetahuannya menambah sholatnya lebih khusyuk. Nah itu ada di gambar-gambar relief Borobudur itu. Kemudian jika melangkah lagi ke lebih yang atas, kita akan melihat banyak stupa. Di sana ada stupa yang kecil-kecil. Itu ada 3 tingkatan. Di sana tingkatan stupa yang pertama itu ada orang yang sedang berkonsentrasi di dalam stupa itu. Duduk dalam keadaan tenang, tetapi stupa itu ada lubang. Lubangnya itu bentuknya itu kotak, tapi seperti kotak
bukan bujur sangkar, tapi kotak seperti ketupat. Itu orang yang sudah meningkat tingkat kehusuannya. Dia sudah benteng-benteng dirinya dari pengaruh-pengaruh pikiran buruk, ketakutan terhadap dunia, kecemasan terhadap kerugian. Itu sudah mulai terkuasai. Tetapi masih sangat belum sempurna. Itu lubang-lubang yang berbentuk ketupat itu menandakan pengaruh-pengaruh luar masih masuk. Masih ada pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh di luar ketuhanan. Dan ada di sana salah satu stupa, ya bentuknya stupa sebetulnya, tapi stupanya terbuka lebar sehingga kelihatan orangnya sendiri, orangnya saja, tidak ada stupa. Itu melambangkan bahwa orang itu tergoda oleh pikiran-pikiran itu, dan dia sudah masuk lagi pengaruh-pengaruh itu secara bebas pada dirinya, ketakutan yang mulai datang lagi. Tetapi orang itu tetap berusaha sehingga stupanya itu di lingkaran-lingkaran selebihnya itu tetap seperti itu stupanya. Dia berusaha keras sehingga dia mampu menguasai dirinya. Dan tingkat berikutnya itu yang lubangnya persegi seperti ketupat itu ada 2 baris. Baris berikutnya yang ketiga itu masih di dalam stupa, tetapi si lubang-lubang yang adanya itu, lubang-lubang yang ada dalam stupa itu bentuknya sudah bukan lagi seperti ketupat, tapi sudah bujur sangkar. Lihat saja, bentuknya sudah beda. Itu perlambang bahwa dia sudah sangat menguasai. Dia sudah bisa menolak pengaruh-pengaruh duniawi kepada dirinya. Jadi dia sudah sangat pengetahuannya sudah tinggi, keikhlasannya sudah penuh, sehingga pengaruh-pengaruh duniawi itu mudah dia tolak. Tetapi tetap masih ada pengaruhnya. Tarik-menarik antara dirinya dengan di luar dirinya yang mengganggu sholat khusyuknya itu masih ada, tapi sangat kecil, dan dia bisa menguasainya. Nah, tingkat yang terakhir, yang ke-10, di sana ada stupa yang terbesar, yang paling puncak. Di sana stupanya sempurna, tak ada lagi lubang, tertutup semuanya. Dan ujungnya, anterenya itu ke atas, itu menunjukkan kesempurnaan dalam melaksanakan sholat. Itu yang disebut orangnya sudah hening. Artinya dunia dan sia-sia ini sudah tidak lagi berpengaruh pada dirinya. Dia sudah tidak lagi merasa sedih jika mendapatkan musibah, tidak sedih terlalu berlebihan jika mendapatkan musibah, dan juga tidak terlalu gembira ketika mendapatkan kebahagiaan. Dirinya hening. Keadaan dunia menyenangkan, menakutkan, mengerikan. Dia tenang karena dia sudah penuh kepasrahannya, konsentrasinya, kehusyuannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia melebur antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul orang yang sangat sempurna. Jiwanya tenang, kata-katanya bijak,
Dan sholatnya tentu saja pasti khusyuk. Karena dia sudah khusyuk, konsentrasi, fokus hanya Allah semata. La ilaha illallah. Semuanya dia sudah tidak bergantung lagi kepada dunia, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya dapat pelajari dari seni Borobudur. Jadi saya sangat senang dengan penelitian bahwa Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Saya merasa tenang bahwa saya belajar tidak salah karena belajar dari peninggalan orang yang diutus Allah mengajarkan kebaikan di muka bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.